أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian dari hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi ay fi jumlatihim. Maksudnya hendaknya kita masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Syarat kita masuk surga itu ketika kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan fadkhuli fi ibadi yang pertama. Kemudian wadkhuli jannati. Karena syarat untuk masuk ke dalam jannati kata Allah ketika kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan ulama di ayat ini. Ada menyebutkan ayat ini diturunkan kepada Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki gelar Sayyidus Syuhada. Ada juga menyebutkan bahwa ayat ini turun kepada Utsman ibn Affan karena banyaknya sedekahnya. Ada juga menyebutkan bahwa hadis ini turun kepada Ibnu Mas'ud ridwanullahi alaihim. Tapi yang paling kuat menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi, bahwa ayat ini di akhir ayat surah Al-Fajr ini secara umum menunjukkan semua manusia yang benar-benar beriman kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang akan dipanggil jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang berusaha menjadi hamba-hamba yang beriman itu nanti di akhirat itu dipanggil oleh Allah dengan sebutan ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahkan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, pernah suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu jalis, sedang duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini turun. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ma ahsana hada. Wahai Rasulullah, betapa indahnya, betapa bagusnya panggilan-panggilan Allah ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma innahu sayuqalu laka hada." Ketahuilah wahai Abu Bakar, kamu akan dipanggil dengan panggilan-panggilan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian poin yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ayat. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab Allah bisa saja menyebutkan fadkhuli ibadi fi jannati. Masuklah hamba-hambaku ke dalam syurgaku. Tapi Allah membagi dua ayat ini, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sebagai apa? Sebagai tempat yang spesial oleh hamba-hamba yang benar-benar beriman, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga ini jamaah sekalian itu sangat mudah untuk kita dapatkan. Syaratnya menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba."
semua umatku itu masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Sahabat heran, bisa-bisanya ada orang tidak mau masuk surga. Orang kafir sekalipun mau masuk surga. Kenapa ada orang yang muslim tidak mau masuk surga? Sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa itu yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faman faqad aba." Sesungguhnya siapa yang taat kepadaku, maka merekalah yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'asani faqad aba, dan siapa yang mendustakanku, yang tidak mengikuti jalanku, maka merekalah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Jadi jalan surga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan jalan-jalan untuk masuk ke dalam surga. Maka tinggal kita, apakah kita ingin mengikuti jalan-jalan itu atau kita menghiraukan saja. Kita membuang jalan-jalan itu. Wal'iyadu billah, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak mau masuk surga karena tidak mau mengikuti langkah-langkah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka masuk surga itu sangat mudah jemaah sekalian. Tinggal kita mengikuti. Kita tidak disuruh untuk membuat ajaran-ajaran baru. Kita tidak disuruh untuk bagaimana kita bertapa di tengah hutan 50 hari misalnya, berbulan-bulan, tidak. Kita hanya disuruh untuk mengikuti jalan-jalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mengikuti langkahku, maka merekalah yang sesungguhnya mau untuk masuk ke dalam surga. Maka itu menurut syariat Islam. Terakhir jamaah sekalian, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam kitab ini. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda, tidak disebutkan namanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin, suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang pemuda, "Qul Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika." Doa yang sangat bagus sekali maknanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah doa ini, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Duhai Allah, saya meminta kepadamu diberikan hati dan jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ika, yang senantiasa beriman tentang hari perjumpaanmu. Wa tarda biqada'ika, dan juga senantiasa ridha terhadap pemberian-pemberianmu. Senantiasa ridha terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan senantiasa qanaah terhadap pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sederhana sekali, namun sangat bagus sekali untuk kita senantiasa baca dan hafalkan doa ini dan kita bacakan di dalam doa-doa kita. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Doa yang singkat sekali namun bisa mendatangkan ketenangan di dalam hati-hati kita, bisa mendatangkan keridhaan terhadap takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa mendatangkan qanaah, sikap bagaimana kita menerima setiap pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah akhir dari penjelasan Imam Ibnu Katsir. Tsumma rawa an Sulaiman ibn annahu qala hadits rawaha hadza wahid. Hadis ini, doa tadi
adalah doa yang dianjurkan untuk kita senantiasa baca. Dan di sini disebutkan walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Rawahah, hanya satu periwayatan, tapi hadis ini secara makna sangat bagus sekali untuk kita baca di setiap sujud-sujud kita, untuk bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang mana panggilan-panggilan ini jemaah sekalian, tidak semua manusia akan dipanggil dengan panggilan-panggilan ini. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil oleh panggilan ini. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innal malak sayaqulu laka hadza 'indal maut. Sesungguhnya malaikat nanti ada dua versi, apakah yang memanggil ini Allah atau malaikat? Ini perbedaan ulama kita. Dan juga ketika kita meninggal dunia, malaikat akan memanggil dengan panggilan ini, sayaqulu laka hadza 'indal maut. Ketika kita meninggal dunia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang sangat indah, yaitu panggilan-panggilan ketenangan, bahwa orang-orang yang beriman tentu saja mendapatkan ketenangan di dunia dan ketenangan di akhirat, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.